Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jizisya Nusifa, absen 12 dari kelas 11 IPS 2. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpah rahmat dan karunia-Nya dan telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tak lupa, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya karya tulis ilmiah. Pembuatan karya ilmiah tidak boleh sembarangan, melainkan menggunakan teknik khusus. Karena karya ilmiah yang dihasilkan harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya tekniknya saja yang diperhatikan, tetapi bagaimana susunannya, bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Maka dari itu masih banyak orang yang kesusahan untuk menyusun teks ilmiah. Bagian paling penting dalam teks ilmiah adalah keasliannya dan kelogisannya. Karya ilmiah berbeda dari karya tulis lain dari teknik, susunan, dan fungsinya. Mari kita simak materi berikut ini. Materi karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah secara umum dapat diartikan sebagai laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuh dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan karya ilmiah. 1. Untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat, salah satu forum yang sering dijadikan tempat untuk tujuan itu atau diskusi yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. 2. Sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Ketiga, melatih berpikir dan menuangkan ide di bidang ilmu pengetahuan. Berikut adalah ciri-ciri teks ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dan karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna rasional. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak kebingungan saat membaca. Macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki kurang lebih 7 jenis. Ketujuh jenis tersebut antara lain: 1. Artikel, 2. Makalah, 3. Skripsi, 4. Work paper, 5. Paper, 6. Disertasi, 7. Tesis. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat. Dalam halaman judul terdiri atas nama penyusun, nama lembaga atau institusi, serta tempat dan tahun diliris dengan aturan rata tengah. 2. Abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 isi kata. 3.
Pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalam tempat terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, kemanakwian tulisan. 4. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi. 5. Metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Terdapat 2 metode yang di dalamnya masih ada subbagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. 6. Pembahasan. Penulis akan menggunakan daya analisanya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya menyajikan saran dan rekomendasi. 8. Daftar pusaka karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak dianggap plagiarisme. Dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah digunakan untuk penelitian tingkat pendidikan dan peneliti di sebuah objek pekerjaan. Orang yang hendak menyusun karya tulis ilmiah memerlukan data yang akurat agar dibuktikan keasliannya. Karya ilmiah ini sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian dan pemahaman Anda mengenai materi yang dibuat. Saya menyadari bahwa video pembelajaran ini sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan partisipasi penonton untuk memberikan masukan, baik kritikan maupun saran, untuk membuat video seperti ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun segi lainnya. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.